Selamat bertemu kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Pijat Tutor, solusi gangguan gerak Anda. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai saraf tibialis. Apa itu saraf tibialis? Gangguan-gangguan yang mungkin dialami dengan tentu saja akan kita lengkapi dengan bagaimana cara mengatasi gangguan dari saraf tibialis ini. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada gangguan neuropati yang sering dialami oleh penderita diabetes. Oke. Saraf tibialis sendiri kita berasal dari area lumbar kita di bagian belakang sini. Dia akan turun dari L4 ya sampai ke S2. Dia akan turun ke bawah melalui paha belakang kita. Kemudian pada area di belakang lutut, area popliteal fossa, dia akan memecah menjadi dua, jadi di peroneus dan yang ke bawah yang saraf tibialis. Jadi saraf tibialis yang kita diskusikan kali ini adalah bagian dari saraf skiatika yang lurus ke bawah sampai ke tungkai bawah. Sebagai lanjutan dari gambar sebelumnya, dia akan memecah di area popliteal, dia akan lurus ke bawah terus, dan kita akan melewati sampai ke telapak kaki, di mana dia bercabang lagi menjadi dua saraf, yaitu saraf plantaris lateralis dan saraf plantaris yang medialis. Selanjutnya pada tubuh kita, dia akan berasal dari belakang ini tadi ya, yang lurus ke bawah sampai ke sini. Jadi yang ke lateral peroneus, yang lurus ke bawah, berarti di belakang tubuh kita di sini. Inilah saraf tibialis yang kita maksud hari ini. Dari sini dia akan membelok ke sini dan akan sampai ke area telapak kaki dari medial dan plantaris. Oke. Selanjutnya, gangguan-gangguan yang sering terjadi pada saraf plantaris ini biasanya diderita oleh orang dengan kadar gula darah yang tinggi, diabetes. Dia mengalami neurodiabetes, terkenal dengan itu, di mana gangguan yang sering terasa adalah rasa kesemutan, kebas di area telapak kaki khususnya, dan ada di area tungkai bawah ya. Jadi tungkai kaki bawah kita di situ sering merasakan kesemutan atau kebas-kebas. Jadi itulah ciri utama dari adanya gangguan saraf tibialis. Gangguan saraf tibialis sendiri sebenarnya ada banyak ya. Ada karena terjadi dislokasi, mungkin adanya HNP di area belakang gitu. Jadi ada yang sering terkali terjadi adalah di area popliteal ini, di mana terjadi dislokasi dari sendi lutut kita. Tapi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang neurodiabetes, jadi gangguan saraf tibialis yang dialami oleh penderita diabetes. Lantas bila kita mengalami gangguan dari saraf ini, apalah yang kita lakukan? Kita bisa melakukan stretching sendiri, olahraga sendiri yang bisa merelaksasi otot-otot yang bisa mengalami gangguan karena kadar gula tinggi, terutama yang ada di area belakang kita. Di area atas, di area popliteus ini, saraf tibialis itu mempengaruhi beberapa otot utama ya, seperti otot plantaris, otot gastrok, dan otot soleus yang ada di belakang sini. Dan tentunya dia akan ke bawah lagi yang mempengaruhi otot flexor dari ibu jari kita, flexor hallucis longus ya.
Jadi yang berfungsi untuk menggerakkan kaki, jempol kita, flexor dari dia di bawah sini, dan tentunya saraf tibialis posterior juga yang ada di bawahnya. Jadi semua otot-otot itu dipersarafi oleh saraf tibialis. Langkah yang kita lakukan mengatasi gangguan seperti ini, tentu saja kita akan merelaksasi, melakukan stretching pada otot-otot yang dipersarafi oleh saraf tibialis ini. Salah satu gerakan sederhana yang kita lakukan adalah dengan cara melakukan stretching, ya. Ciri utama dari stretching untuk alat saraf tibialis adalah melawan gerakannya. Jadi gerakan dari saraf otot-otot yang dipersarafi adalah plantar fleksi dan inversi. Jadi menarik ke dalam dan menarik ke depan. Jadi gerakan plantar fleksi dan inversi. Untuk bisa merelaksasi, kita melakukan gerakan yang sebaliknya, berlawanannya. Jadi kita melakukan, ototnya melakukan gerakan plantar fleksi, kita akan stretching dengan melakukan gerakan dorsal fleksi. Gerakan inversi kita lawan dengan gerakan inversi. Jadi ciri utama yang harus kita lakukan adalah menarik ke atas dan kita lakukan gerakan inversi, keluar. Setelah itu kita luruskan. Jadi kita ekstensi dari sendi lutut agar terjadi tarikan di area belakang, di area popliteal fossa. Oke. Jadi caranya kita lipat ini biar jelas, oke. Dorsal fleksi, inversi, eksternal ekstensi, eksternal, dan gerakan ekstensi lutut. Oke. Lakukan sampai benar-benar lurus. Jadi kunci penyembuhannya adalah pada gerakan ekstensi ini, dorsal fleksi, dan inversi. Jadi gabungan dari gerakan ini akan mempermudah aliran saraf dari saraf tibialis. Jadi lakukan gerakan ini berulang. Oke. Anda bisa lakukan sambil duduk atau sambil tiduran. Oke, sama saja. Oke. Dorsal, inversi, dan ekstensi lutut. Oke. Dengan cara gerakan ini, saraf yang terganggu, saraf tibialis, rasa kebas-kebas itu akan berkurang. Tetapi akan sering kita temui penderita tidak bisa melakukan gerakan tadi, ya. Jadi bila kita kesusahan melakukan gerakan-gerakan tadi, gerakan dari flossing saraf tibialis, maka Anda bisa menghubungi terapi pijat untuk membantu relaksasi dari otot-otot yang dipersarafi oleh saraf tibialis tadi, yaitu diantaranya otot plantaris, gastroc, popliteus, soleus, flexor digitorum, tibialis posterior, dan flexor hallucis longus. Ya, jadi dengan memahami itu, kita akan bisa mengatasi gangguan neuropati diabetes, terutama pada saraf tibialis. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Salam sehat dari saya, Mukti Wibowo.